Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang penanganan COVID-19 hingga vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Buleleng hingga upaya pemerintah dalam membangun perekonomian khususnya di Bali. Nah, pengendalian penyebaran kasus COVID-19 ini di Singaraja selain ditangani untuk orang-orang yang positif COVID, pemerintah juga melaksanakan penanganan untuk pasien yang sedang diisolasi mandiri. Nah, pasien isolasi mandiri ini adalah pasien OTG atau orang tanpa gejala. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penularan COVID-19. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanganinya yaitu memindahkan pasien OTG ke tempat isolasi terpusat yang sudah terlaksana sejak kemarin. Hal ini disampaikan oleh Bidang Data dan Informasi yaitu oleh Bapak Ketut Suwarmawan SSTP MM saat memberikan rilis update COVID-19 di ruang kerjanya. Lebih jauh dijelaskan oleh Bapak Ketut yang juga selaku Kadis Kominfo Santi Buleleng bahwasannya Mes Asrama Undiksa Singaraja yang berlokasi di Jenang Dalem sudah tersedia dengan 80 tempat tidur. Berarti di sana sudah siap untuk melaksanakan untuk sebagai tempat isolasi mandiri untuk pasien-pasien yang terkena sebagai OTG. Nah, selain Mes Undiksa, upaya pendekatan pun dilakukan oleh Bupati Buleleng kepada PHRI Buleleng agar ikut melakukan dan memberikan kontribusi dari sisi kemanusiaan untuk menyewakan hotelnya sebagai tempat isolasi terpusat. Terkait dengan jumlah pasien COVID-19 ini yang terkonfirmasi cukup tinggi, Bapak Kadis, ini merupakan bentuk atau langkah pemerintah dari sisi 3T yaitu testing, tracking, dan treatment yang gencar. Upaya testing dan tracking ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi penyebaran COVID-19 agar tidak semakin meluas. Sementara itu, perkembangan harian data COVID-19 di Kabupaten Buleleng terungkap yaitu jumlah pasien yang sembuh itu 13 orang, terkonfirmasi baru sebanyak 72 orang, dan kasus meninggal dunia bertambah 5 orang, serta kasus probable 1 orang dari Kecamatan Banjar. Sedangkan data kumulatif menunjukkan kasus konfirmasi di Buleleng mencapai 4.992 orang, pasien yang sembuh terkonfirmasi 4.185 orang, meninggal 209 orang, sedangkan yang dirawat 598 orang. Kemudian kasus suspek kumulatif 5.652 orang, kontak erat kumulatif 23.071 orang, kasus konfirmasi non-suspek atau kontak erat 287 orang, kasus pelaku perjalanan terkonfirmasi itu 2 orang. Nah, pemerintah Kabupaten Buleleng selain menyediakan tempat untuk kasus pasien OTG, pemerintah Kabupaten Buleleng juga gencar melaksanakan vaksinasi. Terkonfirmasi sekarang sudah ada tambahan 5 titik vaksinasi di luar jadwal puskesmas yang sudah berjalan dengan tujuan menyaring masyarakat yang tercecer dan belum mendapatkan layanan vaksinasi di puskesmas setempat. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Bapak DRS Gede Suyase MPD saat mendampingi Wakil Bupati Buleleng Dr. Inyoman Sujidre SPOG meninjau pelaksanaan vaksinasi di SMP Negeri 1 Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Lebih jauh,
Sekda Buleleng, Pak Gede Suyase yang juga Sekretaris Satgas Covid menyatakan pelaksanaan tambahan titik vaksinasi merupakan upaya percepatan vaksinasi 70% untuk membentuk kekebalan kelompok guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Buleleng. Lebih jauh, Bapak Sekda mengungkapkan pelaksanaan vaksinasi sudah berjalan dengan baik, mulai dari penerapan prokes, sirkulasi masyarakat mengikuti vaksinasi juga sudah berjalan baik sehingga tidak menimbulkan kerumunan. Pengawasan pun sudah dilakukan bersinergi dengan TNI dan Polri dalam pelaksanaannya. Sementara itu, sinergitas TNI dan Polri tidak hanya dalam pelaksanaan vaksinasi saja. Di setiap kegiatan selalu rembuk bersinergi terkait pola-pola pengamanan sebagai prosedur tetap atau protap yang tidak boleh terabaikan. Disinggung terkait partisipasi masyarakat, masing-masing perangkat ke bawah memberikan sosialisasi secara langsung maupun melalui sosial media. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng sudah sangat baik dan sudah sangat gencar untuk melaksanakan vaksinasi ini. Selain di puskesmas, pemerintah Kabupaten Buleleng juga sudah melaksanakan vaksinasi di setiap sekolah SMP dan SMK yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, kemudian di sini upaya pemerintah menangani perekonomian pariwisata di Bali itu, Menteri Pariwisata menjelaskan upaya pemulihan ekonomi merupakan kebijakan untuk membangun optimisme kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Pemerintah Provinsi Bali sudah mengajukan dana pinjaman lunak untuk pemulihan ekonomi di Bali, terutama di sektor pariwisata yang mencapai 9,4 triliun. Bapak Sandiaga Uno menjelaskan telah mengusulkan dana hibah pariwisata tahun 2021 sebesar 3,7 triliun. Namun pihaknya mengumpulkan data-data yang terverifikasi dengan baik dan diharapkan penyerapannya bisa lebih maksimal lantaran ada waktu yang jauh lebih cukup dibandingkan tahun lalu. Di sisi lain, sektor industri termasuk pariwisata sudah 1 tahun lebih mengalami kontraksi yang cukup dalam. Ibu Sri Mulyani mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK dengan nomor 32 PMK.08/2021 terkait skema peminjaman kredit modal kerja. Lewat aturan ini, pemerintah melonggarkan jaminan kredit untuk pelaku usaha yang memperkerjakan minimal 50 karyawan dari batas sebelumnya minimal 300 karyawan. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya pemerintah sudah mengambil tindakan untuk memperbaiki perekonomian pariwisata di Bali karena terpantau sejak tahun 2020 semenjak COVID-19 itu masuk ke Provinsi Bali itu perekonomian di Provinsi Bali sangat mengalami penurunan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi ini, semoga dapat diterima dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi ini. Akhir kata saya ucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.